dengan nomor peserta PPG 287050126029 dengan nomor induk mahasiswa PPG 224262730583. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022 akan melakukan praktek uji kinerja. Mari simak bersama video pembelajaran di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan guru dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan pengamatan, informasi, diskusi tentang materi taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya, orang tua, guru, dan keluarga. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang, apa sih taat dan patuh kepada Allah itu? Baik, simak baik-baik ya. Taat dan patuh kepada Allah, ya. Kita sebagai hambanya harus senantiasa taat dan patuh, ya. Karena Tuhan kita itu hanyalah Allah semata. Makanya kita wajib menyembah Allah, ya. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan juga tumbuhan itu diperuntukkan bagi manusia. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, terhadap manusia, sungguh tiada terhingga. Allah sudah memenuhi segala yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah telah memenuhinya. Hanya kita sebagai hambanya wajib untuk menyembah, taat dan patuh kepada Allah, ya. Kemudian selanjutnya, selain kepada Allah, kita juga harus taat kepada utusan Allah. Siapa sih utusan Allah? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih cara taat kepada Allah? Yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa sih perintahnya? Antaranya sholat 5 waktu, ya. Lebih utama dilaksanakan di awal waktu, ya. Yang kedua, sebagai umat Islam bila bulan Ramadan menjalankan puasa, ya, atau juga puasa sunnah selain di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu bersedekah, berinfak, ya, berzakat. Yang keempat, selalu mengingat Allah dengan cara berzikir, ya, berzikir kepada Allah, ya, tidak hanya di waktu setelah sholat, tetapi lebih utama setelah selesai sholat, ya. Yang kelima, mempergunakan rezeki yang kita terima itu di jalan Allah, ya, dengan jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Yang keenam, berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Itu adalah cara taat kepada Allah. Jangan apa sih taat dan patuh kepada Rasul? Nah, simak baik-baik ya. Nah, taat dan patuh kepada Rasul itu artinya berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran yang diakui oleh Allah, ajaran agama Islam, ya. Semua rasul yang diutus Allah itu membawa risalah, risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, maka kita wajib mengikuti dan mengamalkannya, ya. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini, ya, tetapi tidak mau mengamalkan.
menjalankan perintah Rasul sesuai yang dituntunkan oleh Allah. Sedangkan tadi ya, nah ini coba disimak gambarnya. Udah saja ikut sholatnya anak-anak ya. Itu adalah cara kita mentaati perintah Allah ya, dan menjauhi larangannya dengan cara melaksanakan sholat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham semua ya? Apa coba Mas Raffi? Taat kepada Allah. Apa sih artinya taat kepada Allah? Yang keras? Mentaati semua aturan Allah. Itu contohnya apa Mas Dafa? Ya. Iya. Kalau taat dan patuh kepada Rasul, Mas Agus, melaksanakan perintah Rasul ya, menjauhi juga larangan Rasul ya. Rasul itu siapa anak-anak? Siapa anak-anak? Utusan Allah ya. Siapa sih Rasul kita? Coba bareng-bareng. Siapakah nama Tuhan kita? Allah. Siapakah nama Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu adalah taat dan patuh kepada Allah. Kemudian apa sih taat dan patuh kepada orang tua? Nah, taat dan patuh kepada orang tua. Ada yang tahu? Mbak Vina? Taat dan patuh kepada orang tua. Ya. Contohnya apa, Mbak Sabrina? Contohnya apa? Tidak membantah perkataan orang tua ya. Itu ya adalah taat dan patuh kepada orang tua. Kita tidak boleh membantah perkataan orang tua, karena orang tua siapa sih? Orang tua orang yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Maka kita tidak boleh berani ya durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sudah berjasa kepada kita sejak kecil hingga dewasa ya, hingga besar. Kalian tidak boleh ya durhaka terhadap orang tua. Terlebih lagi kepada seorang ibu ya, karena ibu yang melahirkan kita ya, yang mengandung kita 9 bulan, yang melahirkan, yang membesarkan kita ya. Kepada ayah dan ibu kita tidak boleh berani bersikap durhaka, harus patuh dan taat kepada perintah orang tua ya. Kemudian selain kepada orang tua ya, kita tidak boleh juga durhaka kepada guru ya. Siapa sih guru itu? Orang tua kita di sekolah ya. Orang tua kita di sekolahan yaitu guru ya. Guru yang mengajarkan kita, yang memberikan kita ilmu ya, yang memberikan ilmu ya, yaitu adalah guru. Kepada guru kita tidak boleh durhaka. Dosa ada anak-anak bila durhaka kepada guru? Dosa ya, dosa besar ya, tidak boleh ya. Terhadap guru kita tidak boleh bersikap durhaka, karena termasuk perbuatan tercela ya, dosa. Untuk itu kita tidak boleh ya membantah perintah guru ya. Dengan guru kita harus taat dan
berpikir ya, mendapat tempat bergantung, mendapatkan tujuan beribadah dan tempat meminta pertolongan. Yuk, supaya tidak ngantuk kita tepuk semangat. Kemudian apa sih hikmah taat dan patuh terhadap orang tua? Kita akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah karena taat terhadap orang tua ya. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya, adalah perbuatan terpuji. Berbakti terhadap orang tua adalah perbuatan mulia yang kemudian menjadi anak yang disayang ya, diperhatikan oleh orang tua. Mau dan anak disayang orang tua? Kalau tidak disayang nanti kamu tidak diberikan ya, tidak diberikan mainan, mau minta mainan tidak diberikan karena sikapnya tidak baik ya. Bila disayang, apapun yang kamu minta orang tua pasti akan memberikan ya. Kemudian hikmah taat dan patuh terhadap guru. Coba kalau kita mendapatkan nilai yang bagus, nah berarti gurunya sayang terhadap kita ya. Akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebab kita menghormati guru. Terhadap guru tidak boleh bersikap durhaka. Kita juga akan dimudahkan dalam memperoleh ilmu karena kita bersikap taat terhadap perintah guru ya. Dibuka jalan pikirannya agar mudah memahami ilmu yang diberikan oleh guru, yang diajarkan oleh guru. Itulah hikmah dan taat terhadap orang tua dan guru ya, selain tadi kepada Allah dan Rasul. Anak-anak, kita akan berdiskusi dan mengerjakan soal
Sudah selesai anak-anak? Ya. Coba sekarang kelompoknya Mbak Vina masuk ke depan. Dipaparkan hasil diskusinya. Nah, yang dipaparkan oleh kelompok Mbak Vina ada yang mau ditanyakan? Ya, Coba Mas Asril. bagaimana cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dijawab Mbak Vina. Ya, betul ya, 100. Coba ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Silakan Mas Abdul. Bagaimana cara kita taat kepada Rasul? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Vina. Kemudian kelompoknya Mas Asril, silakan maju ke depan. Apa jawabannya? Soalnya dibaca sih. Jawabannya langsung. Apa saja jasa orang tua kepada kita? Bagaimana cara membalasnya? Jasa orang tua kepada kita tidak bisa digantikan dengan apapun. Mereka melahirkan, merawat, mengasuh dan membesarkan dengan sepenuh hati tanpa mintai dalam apapun. Cara membalasnya adalah dengan cara selalu berbakti kepada mereka. Ya, ada yang mau ditanggapi tentang kelompoknya Mas Asril? Coba Mbak Vina. Ya, dijawab Mas Asril. Jasa orang tua kepada kita tidak bisa digambarkan dengan apapun. Mereka melahirkan, merawat, mengasuh dan membesarkan dengan sepenuh hati tanpa mintai dalam apapun. Cara
Nah,